Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil afiyah. Yang saya muliakan ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Jannah. Yang saya muliakan para ulama dan khusus para ibu bapak muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Awali perjumpaan ini, mari kita memuji Allah terlebih dahulu yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tiada terhitung kepada kita, dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang mulia, memuji Allah ini sangat diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kalau ada hamba Allah memuji kepada Allah, itu Allah sangat ridho. Sehingga tanggung-tanggung pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang mau memuji itu, timbangan kebaikannya akan sangat berat, dosa-dosanya akan diampuni. Saya kasih Bapak Ibu lebaran tadi ya, itu diantara cara kita memuji Allah yang karenanya Allah berkenan setelah memujinya mengampuni dosa-dosa kita. Ini ada di hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dengan status hadis ini hasan kata At-Tirmizi. Baginda Rasul SAW diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala. Beliau mendengar Rasul bersabda begini, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang makan makanan, mau makan besar atau makan sedang atau makan ringan ya, lepas makan dia memuji Allah. Mujinya seperti yang saya tulis ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Kata baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia punya dosa yang telah berlalu diampuni. Yang telah berlalu itu dari detik ini ke belakang ya. Sampai umur kita berapa tahun? 11, 12, 15. Ya punya Allah. Kalau bulan Ramadan kan harus lapar dulu sampai maghrib datang ampunan kan. Kalau ini senang makan adalah bakso, bubur, lepas itu mengucap ini puji Allah. Maka kata Rasulullah, dosa-dosa yang membuat saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya barang baca dulu, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin
lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku dan telah merezekikannya kepadaku tanpa ada daya dan upaya sedikit pun dari diriku. Ya Allah tuh kasih makan kita dengan ini makanan. Nah ini nih, yang kasih makan ini ke kita nih hakikatnya siapa? Allah. Jangan yang merasa ngasih ini jangan pengurus masjid. Hakikatnya adalah Allah. Banyak duit tak ada makanannya, apa yang dimakan? Betul. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke sini itu artinya sudah menjadi rezeki. Artinya kita bisa dalam sehari itu berulang mendapat ampunan Allah, betulan untuk dosa-dosa yang telah kita ya. Jadi bukan hanya haji, bukan hanya umroh yang melahirkan ampunan, betulan makan tapi diakhiri dengan memuji Allah pun melahirkan ampunan. Nah, selanjutnya mari bersalawat bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan untuk seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Yuk kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tinggal di ujung ya. Saya ulang lagi. Orang-orang yang waktu di dunianya punya predikat muttaqin, ya, orang-orang bertakwa, sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Mereka itu akan mendapat banyak keberuntungan, ya, kesenangan di akhirat. Di antaranya ada kebun-kebun, ya, yang beraneka ragam tanaman. Termasuk di dalamnya ada pohon-pohon anggur dengan buah-buah yang menyegarkan. Nah, itu milik muttaqin, ya. Kita tak nanam nanti itu Pak, tinggal makan aja, ya. Kalau sekarang nanam anggur ini Pak banyak yang terjadi. Kita pesan online mahal-mahal sampai bilang tak jadi, cuma jadi sebulan busuk, betul. Nah, nanti di akhirat tinggal makan aja, ya. Tapi muttaqin dulu, ya, bertakwa. Kemudian wakawaiban seroban, kenikmatan dan keuntungan yang akan kita nikmati di surga itu apa? Gadis-gadis yang saleh. Tak ada lagi cemburu nanti di surga. Bapak namanya istri berapa di surga itu silakan. Kalau di dunia dibatasi sampai 4. Itu pun kalau mampu dan berani, ya. Kalau tak mampu tak berani tak sabarlah. Wakasan dihawan, dan di surga itu kita akan diberikan minum. Minumnya dengan badan gelas, semua tak ada henti-hentinya. Tak ada nanti di surga cerita kehabisan air galon. Kalau di dunia sesenang apapun kadang kita kehabisan air, betul lah. Penuh terus isinya itu mohon maaf. Nah, itu tadi perasaan anggur apa namanya? Khomer.
dunia harus muttaqin. Di antara ciri muttaqin di dunia itu tak minum arak. Nah, gitu. Tak minum arak. Di antara tanda muttaqin di dunia ini orangnya tak minum arak. Nah, nanti di surga akan dijamu dengan minuman berubah. Tapi mohon maaf, kalau di dunia orang minum arak rese, betul lah, rese. Kalau cakap bohong, tinggal, tak ada arti melantur. Nah, disebutkan di surga maka begitu, la yasma'una fiha lagwa wala kizzaban. Orang di surga minum arak tapi tak keluar dari mulutnya omongan-omongan yang sia-sia, tak keluar dari mulutnya omongan-omongan yang bohong. Paham Pak? Kalau di dunia begitu orang minum itu melantur, ya. Maka dalam Quran dilarang orang kalau belum sadar dari hukumnya mendekati sholat. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan masih mabuk sampai kalian nyadar apa yang kalian ucap. Berarti di antara ciri buruk mabuk dan minum melantur. Nah, di surga tak begitu. Orang minum arak tak melakukan tak melantur. Normal, ya. Mohon maaf nih, perlu cerita sedikit. Sebelum Quran turun, masyarakat Arab juga punya tradisi, di antaranya apa? Pemabuk, pemadat. Nah, bahasa kita adalah pemadat, mabuk. Sehingga kebanggaan mereka itu adalah bisa mabuk, bisa ngasih orang mabuk. Sampai awal Islam pun haram itu diharapkan. 13 tahun Islam di Makkah tak ada pengharaman haram. Diharapkan. Yang penting mau iman. Baru di Madinah diharamkan. Bahkan sampai perang Badar pun belum diharamkan. Katanya paman Rasulullah Sayyidina Hamzah lepas perang karena menang kan minum. Ya belum turun larangan ya tak dosa. Bahwa jadi orang Arab jahiliyah itu tertilah bagaimana enaknya Arab. Kita alhamdulillah ya lahir dari emak bapak yang sudah Islam, yang sudah tahu haramnya mabuk. Sampai hari ini kita belum lah. Jangan pernah lah ya. Mudah-mudahan nanti aja di akhirat ketemu haram. Ya. Nah, maka di sini dilukiskan oleh Allah, ya, dilukiskan nanti di surga itu. Awas Bapak ingat-ingat nih. Ini An-Nabani surat apa? Makkiyah Madaniyah? Makkiyah. Sebelum periode Rasul di Madinah, berarti masih di awal-awal Islam. Kira-kira di zaman ayat ini turun, Arab dah Arab belum? Ketika ayat ini la yasma'una fiha lagwa wala kizzaban turun, sudah haram belum Arab? Belum ada pengharaman apa ya? Belum ada pengharaman itu. Dan mereka pun tak senang juga kalau lagi mabuk meracau, tak senang, ya. Maka disebut di sini kelebihan arak surga itu tidak memberikan efek lakuan omongan yang sia, wala kizzaban, dan tidak menimbulkan efek kebohongan.
naon kita juga semuanya formulir baru semua, Bapak jangan percaya. Sebab orang waktu itu banyak omongannya yang bohong. Paham ya? Dan jazaa'un min rabbika 'ata'an hisaban. Semua itu adalah sebagai balasan daripada Tuhan dengan balasan yang sangat banyak. Ya, semua itu tuh yang tadi apa? Kebun, anggur, gadis-gadis sebaya, Arab, ya, yang tidak berefek jelek ya. Itu adalah balasan dari sisi Allah Tuhanmu dengan balasan yang banyak, berlebih, ya, melebihi apa yang kita persembahkan. Mempersembahkan takwa 50 tahun, dibalasnya khalidina fiha abada, tanpa batas. Ada tak yang sanggup membalas kebaikan begitu? Nah, selain Allah. Bapak bertakwa, saya bertakwa, misal paling lama 60, 70, 50, 40, betul lah. Mempersembahkan takwa kita kepada Allah, balas kita Tuhan kita dengan surga, dengan kenikmatan-kenikmatannya, khalidina fiha abada, berbekalan selamanya. Tak ada bangga. Nah, itu jajaran Rabbika Tuhan bisa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna min khitaban. Rabbis samawati, yani Tuhannya langit-langit, wal ardi, dan Tuhannya bumi, wa ma bainahuma, dan Tuhan perkara yang ada antara langit dan bumi, Ar-Rahmani, yang Maha Penyayang. La yamlikuna, mereka tidak memiliki minhu, daripada Allah, khitaban, kepada Allah. Nah, tadi disebutkan di ayat paling akhir, semua itu adalah balasan yang datang dari sisi Tuhan, Tuhanmu gitu. Nah, di ayat yang barusan kita baca, Tuhanmu itu diberi badan, ya. Pengganti dari Rabbika ini dijelasin dengan apa? Rabbis samawati, Tuhanmu itu yakni Tuhannya langit dan bumi. Jadi bukan Tuhanmu doang Allah itu, tapi Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Tuhan itu ingat-ingat ya, Rabbi, bahasa Arabnya Rabbil alamin. Pernah dengar kan? Tadi kita baca Rabbil alamin. Al-alamina diganti dengan as-samawat, jadi Rabbis samawat. Al-alamina diganti dengan al-ardi, jadi Rabbil ardi. Arti Rabb itu apa? Yang mencipta langit, yang ngatur langit, yang memiliki langit. Lahu khalaqan wa milkan, dia punya penciptaan dan pemilikan. Jadi yang mencipta langit, yang memiliki langit, yang ngatur langit itu siapa? Paham ya? Jadi oleh karena itu kita harus percaya ya bahwa Allah itu luar biasa. Bukan hanya ngatur kita yang kecil-kecil ini ya, langit yang gede juga. Nah, itu yang ngaturnya itu apa? Wa ma bainahuma, dan perkara yang ada antara langit dan bumi. Nah, itu Rabbnya itu pencipta, memilikinya, mengaturnya itu Allah. Paham ya? Tenang artinya kita punya Tuhan ini luar
Begitu hebatnya Allah Tuhan kita, menciptakan langit, mencipta bumi, mencipta apa yang ada di antaranya. Bahkan dalam tafsir disebut wa rabbi ma fihima, dan Allah itu adalah juga Tuhan untuk makhluk-makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit. Allah mensifati dirinya Ar-Rahman. Tuhan kita yang hebat itu juga adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Penyayang. Maka jangan pernah berputus asa, betul? Dari mendapatkan kasih sayang, karena Dia Maha loh. Penyayangnya itu Maha. Penyayangnya itu apa? Maha. Tukang penyayang, tukang. Maka kalau Bapak mau kembali kepada Allah, kembalilah. Nah siang, nah malam, nah dosanya banyak, nah dosanya sedikit, balik Pak. Pasti akan disambut. Nanti di akhirat pun kita akan dituhani oleh Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang. Kalau sekarang Dia Rahman, nanti di akhirat pun Dia juga Rahman. Kalau sekarang Allah itu penyayang, nanti ketika kita balik ke akhirat kita akan bertemu dengan Tuhan yang penyayang juga. Karena yang kita sembah sekarang dengan Tuhan yang akan kita lihat nanti di akhirat adalah Tuhan yang sayang. Kalau kita sekarang tenang karena kasih sayangnya, di akhirat pun kita harus tenang karena Dia penyayang. Paham ya? Tapi harus yakin penyayangnya sekarang, jangan lagi ya. Nanti terlambat ya. Harus yakin. Maka Rahman itu diulang Pak dalam hidup sehari semalam ya. Rahman diulang sampai 34 kali, Rohim diulang sampai 34 kali lebih ya. Supaya yakin Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang baik ya. Di akhirat kita akan bertemu dengan Tuhan yang baik juga, karena yang disembah sekarang dengan yang di akhirat itu adalah sama. La yamlikuna minhu khitaba, mereka manusia ya tak bisa bercakap-cakap dengan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Tak bisa mereka bercakap-cakap, saking takutnya, saking berwibawaannya ya. Di antara ciri orang ditakuti punya wibawa tinggi, kita depan dia tuh tak bisa ngapa-ngapain, betul lah, terpukau, terpana, lu tak ada bahasa, tak sanggup bicara, bahkan angkat setakat angkat kepala pun tak sanggup. Paham ya? Nah Allah itu di akhirat tersebut kita tak sanggup berkata-kata kepada ya, tak sanggup meminta, tak sanggup memohon, tak sanggup ngomong apa di hari kiamat. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tak bisa ngomong apapun pada Allah. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, nantilah di akhirat ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, pada hari di mana ar-ruh berdiri dan para malaikat dengan shaffa. Shaffa itu berbaris. Shaffa artinya berbaris. Tadi kan Pak Imam bilang subuh. Sopan dengan suku itu sama Pak. Cuman sopan mafrad ya. Kalau suku banyak. Jadi kalau Pak Imam cuman sholatnya sini ke sini, di sini tak ada orang, jangan disapu suku Pak, kan cuma sebaris. Sapu. Oh.
luruskan saf kamu. Kan cuma 2 orang, berarti safnya cuma 1. Kalau safnya 1, 2, 3, safu suku Pak, luruskan saf kalian. Bukan safu, bukan soda, sa, sin, safu itu taswiyah. Taswiyah itu datarkan, ratakan, lurusin. Lalu suku pakai sod, jadi safu suku Pak. Safu lurusin, suku Pak, sop kalian. Jadi sopan ya, berbaris pada hari di mana roh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Apa itu roh? Para ulama tafsir menyampaikan bahwa ar-ruh menurut sebagian ulama, diantaranya Imam Al-Amfi, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ruh yang dimaksud adalah arwah Bani Adam. Rohnya anak turunan Adam. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, di mana pada hari itu ruh anak Adam dan para malaikat berdiri berbaris. Nah, ini ruh menurut penafsiran siapa? Al-Amfi, diterima dari Ibnu Abbas. Ada lagi pendapat kedua bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh di situ adalah Banu Adam. Banu Adam, bukan rohnya Bani Adam, tapi anak Adam. Paham ya? Anak Adam. Berarti kalau anak Adam ada ruh, ada fisik, nah gitu. Beda Pak. Kalau ruh itu ditinggal. Kalau ruh itu ditinggal. Sedangkan kita dengan Adam kesamaannya dari sisi asal pencipta. Adam dari tanah, kita dari. Cuma kalau abah kita Adam dari tanah langsung, kalau kita dari saripati tanah. Jadi bisa bedakan kan? Pendapat pertama mah arwahnya anak Adam. Kalau pendapat kedua mah anak Adam itu saja. Berarti yang pertama mah ruh tanpa fisik, gitu ya? Tanpa apa ya? Tanpa ini kita kulit pergi dari tanah ini. Nah, kalau Banu Adam berarti ya ruh ya fisik. Nah, nanti kita akan berbaris bersama para malaikat. Nah, saat itu kita tak bisa ngomong apa, nunduk saking takutnya oleh Allah Subhanahu. Asalis annahum khalqun min khalqillah ala suwari bani Adam wa laysu bi malaikatin wa la bi basharin wa hum ya'kulun wa yashrabun. Nah, ini pendapat ketiga. Ar-ruh yang dimaksud itu adalah makhluk daripada makhluk ciptaan Allah yang bentuknya menyerupai Bani Adam, tapi bukan malaikat dan bukan manusia. Jadi suaranya, bentuknya menyerupai anak Adam, bukan malaikat pun bukan manusia. Mereka makan dan mereka minum. 3 pendapat. Yang keempat, huwa Jibril. Yang dimaksud ar-ruh itu adalah Jibril. Nah, ini pendapat Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair dan An-Nawawi. Mereka membuat syahid untuk pendapatnya ini. Di firman yang lain Allah berfirman, nazala bihim ruhul amin ala qalbika litakuna minal
Dia menurunkan Quran ke dalam hatimu agar kamu menjadi orang-orang yang bagian dari orang-orang yang beri. Oh, kalau di ayat itu Ar-Ruh Jibril, maka di sini pun Ar-Ruh itu adalah Jibril. Pendapat kelima, apa kan ceritanya ngaji tafsir, maka harus tahu lah, ya. Yang dimaksud ruh itu menurut mufassir siapa? Yang kelima, annahul Quran, bahwa yang dimaksud ruh itu adalah Al-Quran. Ini pendapat Ibnu Zaid. Seperti di firman Allah yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu kepada roh dari urusan kami. Ruhan itu Quran. Berarti yauma yaqumur ruhu wal malaikat, ketika Quran berdiri dan para malaikat secara bergabung. Memang banyak Pak yang menyatakan Quran itu nanti bisa bicara, bisa bersaksi. Ya, di antaranya apa? Di antaranya katanya surat Al-Mulk, kalau kita membaca apa itu bisa bicara nanti di hadapan Allah. Ya, memohon kepada Allah jangan sampai menyiksa orang yang di hatinya hafal surat Al-Mulk. Bisa ngomong. Jadi kalau di sini disebutkan Ar-Ruh Al-Quran berbaris dengan para malaikat, itu kehidupan akhirat. Itulah. Yang keenam, annahu malakun minal malaika. Ini adalah satu malaikat daripada malaikat. Artinya ada malaikat spesial. Ya, ada satu malaikat yang spesial, itu yang memiliki kelebihan daripada malaikat-malaikat. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, firman Allah yauma yaqumur ruh, kata Ibnu Abbas, wa malakun adimun min Allahil malaikati khalqan. Ar-Ruh yang dimaksud itu adalah seorang malaikat yang sangat besar, gitu ya, yang sangat besar. Artinya malaikat tersebut merupakan malaikat yang sosoknya itu melebihi malaikat-malaikat besar yang lain. Jadi malaikat ada klasiknya juga, ada apa ya? Ada tingkatannya juga. Ya, ada klasifikasinya, ada sangat gede, gitu kan? Ada gede, ada agak gede, ada tengah-tengah, ada kecil. Nah, Ar-Ruh itu adalah kata Ibnu Abbas, malakun min a'dhamil malaikati khalqan. Satu malaikat yang merupakan malaikat terbesar dari malaikat-malaikat besar. Jadi paling gedenya malah Jibril aja katanya yang pernah dilihat oleh Rasul, cakrawala ditertutup ketika Jibril membukakan sayap dalam bentuk basi. Mana kalau malaikatnya mana? Ya, yang disebut Ar-Ruh. Itu pun tak bisa ngapa-ngapain di hadapan Allah. Ya, tak bisa ngapa-ngapain. La yamlikuna minhu bitawla, tak bisa bicara apa. Ya, tak bisa bicara. Nah, ini di hari apa? Di hari kebangkitan. Apa cerita kita di hari kebangkitan ini? Ya, hari kebangkitan. Judul awalnya tuh Anin Nabahil Azim, itu hari kebangkitan. Ya, setelah kita berbangkit, tak ada peristiwa macam itu. Ya. Dari Ibnu Mas'ud kata beliau, Ar-Ruh bis samai rabi'ah wa a'lamu minas samawati wa minal jibal wa minal malaikah. Yusabbihu kulla yawmin ithnai asyara tasbihah. Yakhluqullahu ta'ala min kulli tasbihatin malakan minal malaikah. Yajibu yawmal qiyamah saffan wahdan. Cuman ini gharib. Dan kemudian di riwayat Imam At-Tabrani
Masih dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malakan law qila lahul taqum as-samawati law qila lahu iltaqim as-samawati as-sab'i wal aradin bi luqmatin wahidah lafa'al. Kata baginda Rasulullah yang didengar oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah memiliki satu malaikat, satu. Nah, Bapak harus tahu ya. Satu malaikat itu bahasa Arabnya malakun. Apa? Malakun. Jamaknya malaikat. Jamaknya apa? Malaikat. Jadi malaikat itu artinya malaikat banyak. Cuman susah terjemahinnya ke Indonesia karena malaikat tuh terjemahnya yang malaikat, gitu paham? Padahal dalam bahasa Arab malaikat itu kata jamak. Maka malaku Jibril, malaikat bernama Jibril. Nah, Allah tuh punya satu malaikat yang andai dikatakan kepadanya iltakim telan oleh Allah as-samawati sab'i wal ardin, langit yang 7 dan bumi yang 7 biluhmatin wahidah, sekali kamu telan lafa'al, maka malaikat tersebut akan buat apa yang diperintahkannya. Jadi ada malaikat yang bisa nelen 7 lapis langit dan 7 lapis sekali nelen. Coba bayangin segede apa sih? Di riwayat Imam Mantap 2 menit lagi, ya. Nah, aku betul sini. Tasbihu subhanaka haitsu kunta. Subhanaka haitsu kunta. Subhan tasbihnya, tasbihnya malaikat itu gitu. Subhanaka haitsu kunta. Subhanaka maha suci Engkau haitsu kunta, di mana saja aku berada. Subhanaka haitsu kunta. Subhanaka haitsu kunta. Tasbihnya itu gitu. Tasbihnya siapa? Malaikat yang bisa telan 7 lapis langit dan 7 lapis. Nah, ini kita baru cerita ar-ruh di firman yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Nanti kita akan bicarakan wal malaikatu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah wa bihamdika.